Baik, selamat datang kembali di channel Mail Radio Show. Pada hari ini berkesempatan saya dengan narasumber yang luar biasa sekali dan kedatangan dari jauh-jauh ya. Kita pada hari ini akan membahas soal masalah pemberdayaan, khususnya di bidang nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumbernya. Dan perkenalkan dulu narasumber yang sudah datang pada pagi hari ini. Selamat pagi Kang Ido. Pagi, sehat. Mantap. Aduh, Terima kasih nih atas waktunya, atas kedatangannya untuk bisa diwawancarai ya. Siap, minum dulu. biar iya. Santai aja. Kang Ido, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, mantap. Kang Ido ini kan yang saya ketahui beberapa tahun ke belakang ini masih aktif sebagai mojang jajaka ya dulu ya. Kalau untuk sekarang nggak terlalu aktif sih Tahu kebetulan. untuk mojang jajaka tahun berapa, Kang? Dulu tahun 2018 saya masuk. 2018. Pokoknya tahun 2018 itu ada Pesanggiri. Heeh. Ya udah kita masuk sana. Mojang Jajaka Kabupaten Kabupaten Tasik. Tasik ya. Kabupaten Tasik. Tahun 2018. 2018. Sampai di mana itu Kang aktivitas dari Mojang Jajaka, program-program yang Kalau aktivitas banyak ya. Ah. Kita ya sebagai duta pariwisata ya kita ditugaskan ya kurang lebih untuk mempromosikan, mempromosikan memajukan wisata-wisata yang khususnya di daerah kita sendiri. ya di Kabupaten Tasik ya. Kabupaten Tasik. Lebih spesifiknya yang mungkin di kecamatan-kecamatan yang tempat kita tinggal lah. Ya, membantu mempromosikan pariwisata ya Kang ya. Membantu Nah. mempromosikan daerah potensi pariwisata Heeh. yang ada di daerah-daerah kita lah kesana. Iya. Misalkan kan di kalau Tasik kan banyak curug kayak gitu misalkan, atau enggak yang pemandangannya bagus, Heeh. itu kan kita bisa Dibantu mempromosikannya. mempromosikan. Kita juga bisa bantu bina di Membina sana. juga. Tata kelolanya seperti apa, ya kurang lebih seperti itulah. Banyaklah agenda seperti itu. Agenda apa tuh Kang? Ya, di kampung saya juga kan ada yang potensi-potensi kayak gitu. Alhamdulillah kita sudah kembangkan kemarin. Sudah berjalan, banyak juga pengunjung ke sana. Alhamdulillah. Ya. Itu kan secara tidak langsung membantu pemuda-pemuda di sana yang memang tidak pergi keluar kota Untuk cari urbanisasi ya. nafkah. Iya. Selain tadi program-program membantu mempromosikan khususnya pariwisata ya Kang. Aktif juga di ini pernah di sebagai broadcasting MC ya. Kebetulan MC pernah juga ya. Ya sampai sekarang mungkin ya. Masih Cuman itu fleksibel mungkin ya. fleksibel lah itu. Kalau misalkan kita ada waktu, luang, weekend, ya udah kita ikut aja di sana. Kita ambil aja. Iya. Buat tambahan lah itu. Iya. Mungkin untuk Mojang Jajaka dari tahun 2018 ya. Ya 2018. Itu program-programnya estafet ke Mojang Jajaka yang lainnya ya. Ya. Iya gitu ya. Terus kesannya ke junior kita. Iya. Ini Kang Ido yang saya menarik ya untuk mengundang Kang Ido ke sini gitu kan. Kang Ido ini kan pada saat ini yang saya ketahui itu sedang aktif di pemberdayaan. Nah, pemberdayaan apa yang sedang Akang lakukan pada saat ini? Baik, untuk pemberdayaan sebenarnya saya bekerja di suatu perusahaan, gak usah saya sebutkan lah itu. Saya juga gak di endorse di sini. Gak usah saya sebutkan. Program apa Kang itu? Program cuman karena memang langsung berbenturan dengan yang menuntut kita untuk bisa memberdayakan para petani. Di bidang pertanian khususnya. Pemberdayaan di bidang Di pertanian. bidang pertanian. Program apa itu Kang? Program dari pemerintah. Dari pemerintah di bawah naungan BUMN. BUMN. Wow. Di bawah Sebutkan ya. Nggak bisa disebutkan kalau gitu. Ya, ada program dari pemerintah di bawah BUMN dan memberdayakan di bidang pertanian. Ya, seperti apa Kang pelaksanaan teknis dalam pemberdayaan di bidang pertanian itu Kang? Untuk teknis di lapangan sendiri, kalau saya ya, biasa kan kita dapat fasilitas dari kantor, mulai dari kendaraan, misalkan modal dan sebagainya. Kita lebih ke fokus dulu di kecamatan, yang dimana potensinya besar. Tingkat kecamatan. Potensi
pertaniannya besar, pertanian, tetapi dalam hal tata kelola dan sumber daya manusianya bisa dikatakan, mohon maaf ya, kurang sumber daya mengetahui, sumber daya manusianya itu kurang update lah, bisa dikasarkan dalam hal pemasaran, pengelolaan dan banyak hal. Nah, saya masuk dulu ke daerah tersebut sebagai pilot project saya masuk di satu kecamatan. Saya datangi para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan juga, itu di desa maupun kecamatan dan dinas-dinas terkait, yaitu dinas pertaniannya, BPP, berkolaborasi, para penyuluh. Kita datangi ke sana, ya kita tanyakan dulu permasalahan yang terjadi di lapangan seperti apa, khususnya dalam bidang pertanian. Karena kalau kita sudah tahu permasalahan di mana, kan kita secara tidak langsung bisa memberikan saran atau solusi yang bisa kita berikan kepada mereka seperti apa. Dan ternyata yang memang jadi masalah utama itu dalam hal pemasaran, kurang luasnya marketing dari para petani dan modal. Itu mau tidak mau modal sangat berpengaruh sekali di sana. Satu kesatuan ya kan, kesatuan yang memang nggak bisa dipisahkan. Di samping ada modal, kita juga dalam hal ini harus bisa memberikan arahan penjualan, memberikan banyak pilihan lah kepada para mohon maaf nih Kang dipotong ya. Itu kan para petani memang tidak terlepas dari pedesaan ya Kang ya. Pengalaman saya mungkin ya beberapa tahun ke belakang itu problem-problem yang dialami oleh para petani itu, ya tadi bicara masalah modal itu tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait hal-hal modal seperti itu, pembinaan di bidang pertanian Akang ini ada sangkut paut sama ini, sama gak ada istilahnya permodalan dari tengkulak kayak gitu, itu gimana Kang? Ada gak permasalahan seperti, bukan permasalahan, pengalaman mungkin ya yang Akang diketahui di lapangan gitu? Di lapangan mayoritas para petani awalnya itu dibiayai oleh para tengkulak, dibantu oleh para bandar inilah para bandar ya. Saya sebut ya kearifan lokal. Kalau menurut Akang itu kearifan lokal. Saya juga itu merupakan suatu kearifan lokal. Membantu terhadap para petani. Cuman yang jadi kelemahannya menurut saya, yang jadi minusnya, ya memang petani tidak mempunyai power dalam masalah menentukan harga. Itu kan yang paling utama. Keuntungan petani kan tidak signifikan kalau seperti itu. Nah, saya masuk ke sana. Saya sudah tidak mungkin untuk membenturkan pembiayaan yang perusahaan saya kasih dengan para tengkulak ini, nggak mungkin juga. Jadi kita harus berjalan bareng. Kita berkolaborasi, tapi kita juga memberikan banyak pilihan kepada para petani. Modal kita kasih, udah kita kasih pokoknya untuk bidang komoditas tertentu. Dan untuk penjualan kita juga nanti berikan opsi lain. Jadi para tengkulak ini kasarnya tidak semena-mena lah dalam menentukan harga, tapi dia bisa mengimbangi dengan harga pasar yang ada di luar gitu. Juga perusahaan saya khususnya itu memberikan mitra perusahaan saya, kita arahkan juga ke sana. Ya, tadi Kang permodalan sudah. Nah, ini pembinaan Kang. Pembinaan seperti apa terhadap pertanian ini? Sebenarnya kalau masalah pembinaan, kita lebih ke tata kelola keuangan juga untuk para petani ini. Manajemen. Jadi banyak hal sebenarnya. Jadi sehingga permodalan yang sudah kita kasih itu tidak menjadi liar di para petani ini. Jadi lebih terarah gitu. Mulai dari kita memberikan, kasarnya memberikan opsi-opsi kepada para petani ini, tempat-tempat barang-barang yang memang dibutuhkan, mulai dari pupuk, obat-obatan dan sebagainya, kita juga arahkan ke sana supaya modal yang sudah kita kasih kasarnya tidak jadi konsumtif lah. Kan kebanyakan gitu. Kalau misalkan orang sudah kita kasih modal besar tapi tidak tahu tata cara pengelolaan seperti apa, itu kan bisa jadi liar. Keuangannya itu malah menjadi kebutuhan yang lainnya ya. Itu takutnya jadi kebutuhan di luar konteks yang akan bina permodalan tadi. Terus masalah tadi pembinaan keuangan, terus apa lagi Kang? Ada pembinaan dalam hal teknisnya mungkin, teknis di pengelolaan dalam budidayanya. Nah di sini saya jujur saya tidak paham ya untuk masalah itu, tapi saya juga gandeng pihak terkait. Misalkan
para penyuluh di kecamatan BPP tersebut. mungkin ya. Nah, ini BPP ini kan di bawah naungan Dinas Pertanian ya. Ya udah kita berkoordinasi dengan para penyuluh ini. Ya kita ajak langsung Berkolaborasi. Kita petani diarahkan seperti apa baiknya misalkan, karena kasarnya modal besar. Iya. Bibit juga harus bagus. Karena kalau misalkan bibit asal-asalan dan tata kelola budidaya asal-asalan juga, ditakutkan dalam panen tidak maksimal. Jadi kita juga tidak mau sembarangan. Ya kalau mau bagus sekali. Sehingga untungnya juga gede nanti pas di akhir. Tadi ada supporting modal, supporting edukasi mungkin ya Kang. Kalau di era teknologi sekarang Kang, supporting teknologi gimana itu terhadap para petani? Ada gak? Ngebantu juga gak? Sangat membantu, khususnya di daerah-daerah yang terpencil ya. Bisa dikatakan daerah jauh, itu sangat membantu sekali. Sangat membantu. Misalkan khusus untuk petani kopi ya, untuk pertanian kopi. Untuk daerah sekarang kan pemasaran bisa dilakukan di media sosial juga. Itu tidak bisa kita pungkiri, memang banyak yang seperti itu ya untuk di daerah-daerah. Untuk pertanian kopi kan kita ada istilah dari sistem hulu ke hilir. Dari para pembudidaya, para petani di gunung, kesannya kalau petani kan di gunung posisinya, dia pulang cuma seminggu sekali biasanya. Jadi dia hidupnya udah di gunung, pulang misalnya hari Jumat turun ke gunung. Nah itu ada sistem yang di hulu di sana. Terus ada peran anak-anak muda yang bergerak di hilir. Di sini mereka bergerak ya dalam hal pengolahan. Pengolahan misalkan pengemasan, packaging, penjualan juga. Kalau kopi kan ada di roasting dan sebagainya seperti itu. Nah untuk anak-anak muda ini mereka memperluas pasar ya nggak mungkin lah kalau misalkan susah juga kalau tidak menggunakan media sosial di sini. Market pasar mereka itu. Ya dari hulu ke hilir itu saling klop ya Kang, saling mengisi lah ya. Ini Kang mungkin selama pengalaman Akang pembinaan kepertanian ya, kita bicara masalah tentang pertanian, khususnya para pelaku petani itu kan biasanya orang tua ya Kang ya, yang mindsetnya gitu kan. Melihat Akang di lapangan petani pada saat ini gimana itu? Memang masih jadul orang tua atau gimana? Kalau kebanyakan daerah kelolaan saya yang sudah saya bina, justru sistem pengolahan pertanian itu bisa dikatakan sudah cukup modern lah. Tidak terlalu kolot-kolot banget lah rasanya. Jadi mereka sudah update juga. Jadi gak kesannya itu apa ya, jadi produksi juga udah banyak gitu. Berarti ada peran pemuda juga? Ada juga peran pemuda di sana. Karena kalau kebanyakan daerah yang sudah saya bina, itu banyak anak-anak muda juga yang bertani. Jadi justru jarang anak muda yang pergi keluar kota. Karena memang potensi rupiahnya itu besar sekali di sana. Menjanjikan ya. Iya, bahkan kemarin petani saya juga ada yang bisa menghasilkan ya kurang lebih 150 juta sekali panen. Sekali panen. Itu bersih. Lumayan kan? Jadi berarti, alhamdulillah, tapi memang tidak bisa dipungkiri untuk daerah-daerah tertentu. Memang ada juga yang memang anak mudanya itu ya urban, keluar kota, urbanisasi di daerah kota. Seperti memang ya spesifik lah untuk mata pencaharian di luar kotanya itu. Gak usah saya sebutkan lah itu. Adalah. Ya jadi mungkin untuk peran pemudanya di pembinaan daerah Akang juga masih cukup banyak ya Kang ya. Iya. Ada hal yang apa ya Kang yang menurut Akang pesan kira-kira untuk pelaku petani ini untuk estafetnya gimana Kang? Regenerasi mungkin. Regenerasinya ya. Untuk karena melihat pengalaman gitu kan dengan ekonomi yang sudah terjadi. Pertanian itu potensi penghasilan cukup besar. Itu yang pertama. Yang mungkin banyak orang nggak tahu. Tidak tahu, betul. Kalau tata kelolanya baik, ya manajemen itu tadi manajemennya baik, tata kelolanya baik, ya itu bisa menghasilkan lebih malah menurut saya dibanding orang-orang yang berada di kota. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak muda ya jangan takut bertani lah katanya. Jangan. Sepakat. Jangan takut bertani. Jangan takut bertani. Karena kalau kita tekun, kalau kita jeli melihat potensi di sana, melihat pasar, peluang dan sebagainya, justru itu menjadi
bisa jadi mata pencaharian yang sangat menjanjikan buat kita. Iya. Bahkan saya juga sudah melirik sebenarnya untuk daerah-daerah tertentu, komoditas tertentu, saya juga sudah mulai melihat peluang di sana. Melihat potensi di sana. Iya. Baik Kang, kita hasil ataupun binaan pengalaman Akang di lapangan terhadap pemberdayaan pertaniannya Kang, dari mulai tadi permodalan, supporting modal, supporting edukasi pertanian, kemudian supporting teknologi ya Kang ya, dan peran-peran pemuda ini memang sepakat ketika kita masih muda jangan takut bertani ya betul, karena memang peluangnya sangat tinggi atau apalagi menjanjikan dalam hal ekonomi ya Kang ya. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga pembinaan Akang ini menjadi pembinaan pertanian yang khususnya peran-peran pemuda ya Kang ya, bisa menularkan hal-hal yang baik, apalagi Akang supporting modal dari program BUMN ya. Terima kasih dan terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menyaksikan pada hari ini bincang-bincang yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa dan ketemu kembali di podcast dan channel Mail Radio Show.